Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Baik ya. Baik, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Sudaji, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya banggakan. Untuk hari ini saya akan mengadakan yang namanya diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif. Baik, namun sebelumnya untuk mengawali kegiatan ini saya akan mengadakan dulu ice breaking. Ya, ice breaking. Yang pertama, sama seperti kita itu coba Bapak Ibu kepalkan tangannya, ya, kepalkan tangannya. Nah, silakan kepalkan tangannya. Silakan berhadapan dengan temannya. Silakan Pak Geriari dengan Pak Dika, Ibu Lu dengan Ibu Ketut, terus Ibu Ketut dengan Ibu Kadek. Silakan. Salah satu menarik kepala tangan temannya. Silakan. Nah, menarik kepala tangan temannya. Silakan ditarik. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah dia membuka tangannya atau masih mengepalkan tangannya? Nah, sekarang saya akan tanyakan dulu kepada di sini, kepada Ibu Putu, siapa yang tadi menarik tangannya? Ibu Putu yang menarik tangannya Ibu Kadek. Nah, bagaimana dibuka ya? Pak Putu, buka. Nah, apa alasannya Bu Kadek kok bisa dibuka? Silakan alasannya. Silakan. Ya. Apa alasannya mungkin? Awalnya saya mempertahankan. Iya. Baru buka. Ya. Nggak apa-apa. Karena itu alasan tersendiri ya. Pertama dia mempertahankan dirinya. Nah, mungkin karena melihat yang membuka itu punya tujuan yang baik ya, sehingga dibuka. Nah, seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, sekarang yang cowoknya, nah, Pak Gede dengan Pak Kadek, siapa yang tadi membuka? Yang menarik, Pak Dika yang mempertahankan. Nah, sekarang saya rahasia yang sangat ini ya, prinsip ya. Barangkali Pak Dika, kira-kira apa alasannya mungkin kok bisa tidak dibuka tangannya? Ya, alasannya cuma mempertahankan diri saja ya. Mempertahankan diri ya, karena ada sesuatu yang prinsip mungkin ya, harga bernilai yang dipertahankan ya. Baik, luar biasa sekali ya. Itu yang pertama mungkin di sini. Jadi Bapak Ibu ada berapa alasan mungkin yang Bapak Ibu bisa berikan ya terkait dengan kepalan tangan. Nah, itu sama dengan Bapak Ibu memiliki suatu prinsip tersendiri ya. Jadi yang memiliki nilai atau harga yang dimiliki mungkin bisa dipertahankan dan barangkali juga bisa dibuka. Seperti tadi itu mungkin yang membuka itu memiliki tujuan yang baik, nah sehingga dibuka kembali seperti itu. Ada juga yang mempertahankan mungkin karena merasa ini tidak boleh dibuka, gitu ya, karena memiliki prinsip yang sangat kuat. Ya. Nah, baik Bapak Ibu yang saya banggakan, yang luar biasa. Saya akan mulai saja, ya. Nah, yang pertama mengenai konsep inti ya budaya positif ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, itu yang akan saya paparkan pada hari ini. Selanjutnya yang pertama, mengenai perubahan paradigma belajar, ya, paradigma belajar. Nah, terkait dengan hal ini, ya, selama saya mengikuti kegiatan
pendidikan calon guru penggerak, banyak hal yang saya dapatkan terkait dengan paradigma belajar, ya, yaitu adalah yang pertama mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana dikatakan di sana bahwasanya kita sebagai guru, ya, harus bisa mengamong murid atau siswa, mengamong, yaitu berprinsip bahwasanya kita memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid, ya, atau siswa itu, ya, memiliki yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman, ya, memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita memberikan sebuah pembelajaran kepada murid, ya, dengan mengetahui atau melihat murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat alam itu bahwasanya setiap murid itu sudah memiliki bakat dan minat, ya, dari sananya, ya, dari rumah dia sudah memiliki bakat dan minat, ya. Mungkin dikatakan, kalau dulu kan dikatakan siswa itu atau murid itu seperti kertas putih, ya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu atau siswa itu bukan lagi seperti kertas putih, ya, tetapi kertas yang sudah memiliki garis-garis, ya, sudah istilahnya itu, ya, sudah ada garis-garisnya. Makanya dikatakan sudah memiliki bakat dan minat dari rumahnya, dari sananya, dari lahirnya. Nah, sehingga guru itu tidak lagi istilahnya memaksa untuk harus begini, ya, harus bisa begini, tidak, karena mereka sudah memiliki bakat dan minat. Sedangkan gurunya hanya menuntun saja atau mengamong saja, ya. Nah, kemudian bahwasanya di sana ada dikatakan trilogi, ya, trilogi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 kan. Nah, yaitu ada Ing Arso Sutulodo, Ing Maju Mangun Arso, dan Kudurian Dayani. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa berada di depan untuk memberikan tauladan, contoh tauladan, ya. Kemudian berada di tengah-tengah untuk membimbing mereka, kemudian di belakang, ya, memberikan motivasi, dorongan, sehingga siswa atau murid itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi hal ini dari sekarang kita harus kita tingkatkan terus, ya, maksimalkan ke depannya. Kita harus berproses di sini, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan, ya, yaitu adalah untuk menjadikan siswa atau murid itu menjadi, ya, bisa bahagia, ya, mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, tentunya di sini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu, ya, di sini ada beriman, ya kan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Kemudian ada berkebinekaan global. Nah, kemudian bergotong royong, mandiri, ya, berkritis, kemudian kreatif. Nah, itulah bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila yang bisa kita tumbuhkan pada murid, ya. Selanjutnya, nah, sekarang ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, ya, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrolnya itu diluruskan, ya, makna
kontrol itu. Yaitu apa? Nah, yang pertama, bahwasanya guru mengontrol murid sebetulnya tidak bisa mengontrol murid. Ya, jika ia tidak mau, ya, harus ada dorongan sendiri dari diri murid itu sendiri. Artinya apa? Artinya kita sebagai guru tidak bisa memaksa seorang siswa atau murid itu. Ya, karena apa? Kalau kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu, maka apa yang terjadi? Sehingga dalam pembelajaran itu tidak akan bisa bermanfaat. Ya, tidak akan bisa bermanfaat karena tidak ada dorongan dari dirinya sendiri. Ya, contoh, kalau murid sudah membuat apa umpamanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya kan? Tapi dia suka dengan matematika. Nah, kita suruh dia paksa dia untuk belajar bahasa Indonesia, membaca, karena dia suka matematika, ya perkalian, pembagian. Nah, di sini kita harus apa? Mengalihkan, ya, mengalihkan dari bahasa Indonesia itu kita bisa ke matematika. Contohnya kita buatkan contoh soal, ya, dalam bentuk kalimat. Nanti akan jawabannya dalam bentuk matematika. Nah, nanti bisa bisa nyambung ke matematika seperti itu mungkin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, semisalnya rujukan dan nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Mungkin di sini kalau kita memberikan nasihat kepada siswa atau murid terlalu dalam, ya, karena keseringan, sehingga apa? Jika tidak ada gurunya, mungkin dia tidak akan bisa mandiri lagi, ya, tergantung aja jadinya. Nah, terus kita berikan nasihat terlalu dalam, ya, dalam sekali, sehingga apa? Menjadi ketergantungan atau tidak mandiri. Kemudian yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, ya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Nah, ini sangat penting sekali mungkin kondisi seorang guru, ya, termasuk saya juga, ya, masih belajar dalam hal ini. Karena terkadang kita mengkritik siswa itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak sehingga bukannya membangkitkan semangat, tapi malah mereka menjadi kecewa. Contohnya mungkin kita berikan kritikan secara umum, tidak menyebut si A, si B, namanya si Anu, ya. Sehingga kalau disebutkan namanya mungkin dia merasa kecewa, gitu, ya. Nah, dan juga kalau kritikan kita itu terlalu melebar, terlalu banyak, gitu, ya, maka mungkin yang didapatkan bukan motivasi, tapi malah rendah diri. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 4, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Dan orang dewasa di sini maksudnya memiliki hak untuk memaksa, artinya memberikan sebuah pendidikan kepada muridnya, ya, bersifat memaksa, tapi juga siswa itu memiliki hak, ya, untuk memilih, menentukan pilihan, ya. Jadi di sini mungkin bisa dikatakan kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tapi tidak bisa harus dituruti oleh seorang siswa atau murid itu sendiri, karena mereka punya pilihan, ya, punya pilihan tersendiri. Yang jelas ini maksudnya adalah yang positif, ya, bukan yang negatif. Baik, selanjutnya, nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, ya, yaitu adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, itu makanya. Terus kalau teori kontrol tentang dunia itu mengatakan
realitas kebutuhan atau kebutuhan kita itu berbeda. Ini beda itu ya. Yang ini sama, yang ini beda. Itu perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, stimulus respon tentang dunia. Yaitu adalah semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kalau teori kontrol tentang dunia adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat seperti itu pada teorinya ya. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu kalau stimulus respon. Kalau kontrol, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami ya pandangan orang lain itu adalah diri kita sendiri. Itu bahkan mungkin rekan sejawat ya, apa dulu ya sama temannya seperti itu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol ya beda. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau menurut teori kontrol tidak bisa orang lain mengontrol diri kita. Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, itu kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu adalah stimulus respon. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang, tapi sengaja kalah, ya, nggak ada kalah, semua menang. Baik, selanjutnya, nah, sekarang yang kedua adalah mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat ya, mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar yang namanya disiplin positif. Ya. Sekarang saya minta pendapatnya Bapak Ibu guru untuk ya menjelaskan apa sih itu yang namanya disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru silakan angkat tangannya. Silakan, ya Ibu silakan dulu. Baik, terima kasih. Menurut pendapat yang mengenai tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin itu yang didorong dari dalam diri anak. Jadi tanpa merasa dorongan ada hukuman atau pemberian hadiah. Ya, itu aja. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Ada yang lagi? Ada? Tidak ada ya. Baik. Nah itu menurut Ibu lo ya. Jadi disiplin positif itu adalah merupakan apa? Perilaku tanpa ada paksaan ya, tanpa ada paksaan dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri ya untuk melakukan hal-hal yang positif. Contohnya mungkin membuang sampah ya pada tempatnya ya, atau mengerjakan tugas tiket ya sesuai dengan jadwalnya seperti itu ya, tanpa ada paksaan ya. Baik, terima kasih ya, dengan kesadaran ya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai disiplin positif ya. Makna kata disiplin ya, ketika kita mendengar kata disiplin ya, apa yang terbayang di benak Anda? Kan? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin
juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ya, terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kebanyakan orang itu ya berpendapat ya bahwasanya yang dimaksud disiplin itu adalah merupakan sebuah hukuman gitu ya. Kalau hukum dia ada disiplin gitu ya. Padahal itu akan merupakan alternatif terakhir. Ya, artinya bersengida tadi ya, tidak sekali ya silakan. Ya, tidak bisa sama sekali. Ya, kalau bisa itu masih ada alternatif yang lain untuk memberikan sebuah kenyamanan walaupun dia melanggar tapi dia merasa nyaman. Nah, nanti mungkin ada di segitiga restitusi yang bisa dijelaskan ya. Nah, Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional atau Menteri Pendidikan yang pertama di masa Bapak Insinyur Soekarno yang presiden yang pertama menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, kalau kita ingin merdeka, ya mungkin pada zaman dahulu ya pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang terdahulu itu mereka itu disiplin sekali sehingga bisa merdeka seperti sekarang ini. Cuma kalau ada disiplin ya, tidak rela berkorban, tidak berjuang sekuat tenaga, yang mempertahankan dirinya, ya sadar untuk membela negara, maka tidak ada kata merdeka nanti. Ya. Nah, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Ya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Artinya kita itu pernah dijajah dulu kan, sehingga kita menjadi disiplin, ya, sebuah pengalaman. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin merdeka, maka kita harus disiplin. Ya, kita harus mulai dari sekarang. Ya. Nah, di situ pula Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, harus ada disiplin yang kuat. Nah, di sini disiplin itu harus timbul dari dalam diri. Ya, dikatakan tadi oleh Guru ya, dari kesadaran. Ya, namun ini harus dibiasakan. Biasakan secara berangsur-angsur, ya, secara berkesinambungan. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dalam diri ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, ini juga ada motivasi eksternal, perlu juga ya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah, ini ada bahasa Jawa ya. Merdeka itu Jawanya Nora mau lepasing pamreh. Ini uga kuat kuasa amandiri priangga. Yang artinya apa? Tidak hanya terlepas dari pemerintah atau perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Artinya kita ini memiliki motivasi dari luar, ya, dan juga harus ada motivasi dalam diri sendiri. Ya, jadi ada dua motivasi di sini.
Tapi yang lebih kuat adalah motivasi dalam diri, itu yang lebih kuat. Ya, lebih kuat. Selanjutnya yang ketiga, saya akan jelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ya ada 6, tapi di sini saya jelaskan 3 saja ya. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama namanya profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 ya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global. 5 bergotong royong dan 6 kreatif. Kemudian ada PEP ya. Ada PEP ya. Ada sikap kemudian ada 12 ya. 12 ini ada toleransi, rasa hormat ya, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga ada 9 pilar karakter ya, atau disebut IHF, Indonesia Heritage Foundation ya. Ada 9. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran atau amanah atau diplomatis ya. Keempat hormat dan santun. Kelima dermawan, suka menolong dan gotong royong. Keenam percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang ketujuh kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan baik dan rendah hati. 9 toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Jan Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu yang pertama, motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah tingkat terendah ya, tingkat paling bawah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ya akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi, seorang murid atau siswa ya memiliki motivasi perilaku ini ya, mengapa mereka melakukan sesuatu ya agar mereka tidak dihukum ya, atau menghindari hukuman ya, ataupun menghindari ketidaknyamanan ya. Makanya saya katakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi seseorang murid bisa saja tidak melanggar karena dia takut ya, takut akan hukuman ya, takut akan ketidaknyamanan ya dari seorang guru ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi yang kedua itu mengapa seorang murid atau manusia ya melakukan sesuatu itu karena ada motivasi untuk mendapatkan imbalan ya, atau penghargaan. Nah, ini adalah merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi motivasi ini dilakukan karena ada motivasi apa? Ingin mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Nah, itu.
Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah merupakan motivasi yang paling atas ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi yang ketiga. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, barangkali kalau keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Barangkali kalau Bapak Ibu guru sudah sering ya membuat yang namanya peraturan sekolah kan. Nah, itu di kelas juga ada namanya keyakinan kelas atau juga kesepakatan kelas. Nah, nanti akan dibuat peraturan kelas ini dalam bentuk keyakinan. Apa tujuannya? Itu agar kegiatan yang dilakukan atau peraturan dilakukan bisa dilakukan dengan yakin, ya, secara hati, ikhlas gitu ya, tanpa ada paksaan, dan mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kalau mereka melanggar, maka mereka harus tahu yang namanya konsekuensinya, ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mengapa kira-kira? Ada yang tahu nggak di sini? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, silakan Pak Bin. Jadi kalau menurut dia, kenapa tidak peraturan lagi tapi keyakinan? Karena kalau peraturan itu sendiri adalah dibuat oleh orang lain, sedangkan keyakinan itu bisa timbul dari diri sendiri, sehingga apa yang menjadi keyakinan kita bisa kita laksanakan sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Ya, ya, baik, luar biasa sekali. Mungkin, ya, baik. Saya lanjutkan ya. Ya, baik, menyambung dari jawaban Pak Deari. Ya, saya akan jelaskan sedikit di sini. Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan. Pasti itu jawabannya. Siapapun mungkin kita tanyakan hal seperti ini, mungkin dia akan menjawab untuk keselamatan, ya, secara umum ya. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu kan? Kemungkinan jawaban kita apa? Adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Untuk kesehatan dan keselamatan. Itu secara umum ya. Nah, saya jelaskan di sini. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid akan juga demikian, ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut,
apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, itu. Nah, sekarang saya jelaskan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Jadi untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas ada beberapa tahapannya ya. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak dari peraturan. Ya, bersifat abstrak itu artinya apa? Tidak kelihatan ya, tapi dalam diri, masih dalam diri, ya, yakini ya. Artinya bersifat abstrak, lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal secara umum ya. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sekarang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ada beberapa. Satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, ya, atau kertas yang berukuran poster, ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat itu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, ya, atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, ya, dari negatif menjadi positif. Contohnya, nah, ini ada kalimat negatif ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu jangan dipakai itu. Kita bisa ganti kalimat negatif itu menjadi positif. Yaitu apa? Positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak boleh lari kan, tapi diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Mungkin bisa contoh yang lain saya contohkan. Contohnya mungkin kalau siswanya kan biar sehat, ya, jangan minum es gitu ya. Jangan minum es, ya. Tapi kita apa ganti biar lebih positif? Apa? Banyak-banyaklah minum air putih. Ya. Tuh. Nah, kemudian nomor 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya apa? Berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung itu. Yaitu apa? Saling menghormati. Jadi Bapak Ibu bisa cukup menulis ya
sebuah keyakinan kelas yaitu adalah saling menghormati. Jadi semua kena. Apa aja kena? Berjalan di kelas, dengarkan guru, adalah tepat waktu, atau istilahnya saling menolong kan ya, seperti juga. Nah kemudian keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Nah kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Ya, bisa berkisar 3 sampai 7. Nah, 3 bisa, 4 bisa, 5 ya. Nah, terlalu banyak sampai 10 ya, 11. Nah, cukup 3 sampai 7 saja. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Ya, terkadang 3 aja mungkin sulit dijalankan, sulit untuk dipatuhi ya, karena masih juga melanggar seperti itu. Makanya disarankan, diharapkan cukup 3 sampai 7 aja. Kalau tidak bisa 7, 6, dan bisa 6, 5 dan seterusnya. Minimal 3 ya. Nomor 6, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi guru juga ikut tanda tangan di sana. Jadi merupakan sebuah kesepakatan ya, agar bisa ditanggungjawabkan ya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas palunya bisa dilekatkan, ditempel di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada contohnya mungkin yang bisa Bapak Ibu dipakai sebagai referensi untuk nantinya ke depan untuk membuat yang namanya keyakinan kelas di masing-masing kelas atau mungkin di sekolah juga kita akan belajar ya, ke depannya untuk kolaborasi ya. Nah, kalau kelas 1, nah sini ada contohnya, silakan Bapak Ibu bisa lihat. Setiap anggota kelas perlu belajar, bisa. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, tugas sesuai dengan waktunya PR ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, terakhir setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, mungkin ibu betul bisa itu jadikan referensi contoh ya, mungkin bisa di ATM ya, apa itu ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, bisa buat yang lain juga. Untuk kelas 5 ada seperti itu ya. Selalu bersikap positif. Nah, itu senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Terakhir senantiasa membantu, saling membantu. Nah, ya. Kalau ini kelas 7 disiplin ya. Nah, ini contohnya yang sudah pernah saya buat di saat menyelesaikan tugas pada waktu modul 1.4 kemarin. Tapi ini tidak bersifat baku ya, ini bisa diubah, mungkin bisa diubah dalam waktu 1 semester ya. 6 bulan sekali diubah. Aku paling lama setahun diubah ya. Bisa diubah dalam waktu 1 semester. Mungkin ada yang kurang, mungkin bisa diubah. Nah, selanjutnya yang ke-6 itu ada
kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu? Ya. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Menurut choice theory Dr. Gleiser, ya, itu ada yang namanya pertama bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Itulah tadi disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, atau disebut dengan survival, ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan fisiologis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, seperti kesehatan fisik, mental, tempat tinggal, tidur, makanan atau bernapas. Nah, di sini seorang manusia atau barangkali murid kita yang kita bimbing, nah, itu terkadang mereka melakukan sesuatu pelanggaran itu karena mungkin di sini mereka tidak bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidupnya ini tidak bisa terpenuhi, sehingga apa? Mereka melakukan sebuah pelanggaran di sekolah. Ya, contohnya mungkin uang temannya diambil, gitu ya. Padahal di rumah sudah dibekali, ya, dibekali cuma kurang, ya. Uangan bekalnya dia kurang, sehingga temannya diambil dulu. Tapi syukur di sini ada, ya. Ada seperti itu, ya. Yang kedua, kebutuhan love and belonging atau kasih sayang dan kebersamaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan komunitas di mana kita tergabung. Nah, ini juga sangat penting sekali, ya. Jadi seorang manusia atau murid kita sendiri terkadang karena mereka kekurangan kasih sayang di rumahnya, ya, sehingga mereka ingin mencari perhatian di sini, ya, ingin mencari kasih sayang dari seorang gurunya, ya. Karena mereka itu melakukan hal yang negatif, pelanggaran, ya, mungkin temannya dicaci, temannya dimaki dan seperti itu. Karena mungkin di rumah mereka itu kurang kasih sayang, ya, sehingga mereka melanggar, ya, melakukan pelanggaran di sekolah. Nah, hal ini yang perlu kita pahami. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan kekuasaan atau harga diri, ya. Nah, kebutuhan ini terkait dengan dorongan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan dan merasa dihargai. Nah, itu merasa dihargai. Kemudian yang keempat, kebebasan. Jadi kebutuhan kebebasan, ya, freedom. Kebutuhan akan kebebasan adalah ketika seseorang memiliki pilihan, ya, mandiri dan otonom. Kemudian kebebasan adalah kemampuan untuk bergerak secara bebas tanpa adanya batasan. Dan kreativitas merupakan elemen yang terkait dengan kebutuhan ini. Artinya, dalam konteks sekolah, siswa dibebaskan dalam berkreasi dan berinovasi. Nah, inilah yang merupakan tantangan kita ke depan sebagai guru, ya, dalam memberikan sebuah pendidikan atau pembelajaran kepada murid atau siswa yang tentunya kita bisa melakukan yang namanya berdiferensiasi itu, ya. Itu kita perlu pelajari karena setiap siswa itu betul-betul memiliki bakat dan minat yang berbeda. Tentunya inilah kita perlu ke depan tingkatkan dan kita terus untuk belajar tentang hal ini, sehingga apa yang menjadi tujuan
pendidikan itu bisa tercapai. Ya. Yang kelima, yang terakhir ya, itu adalah kebutuhan, kesenangan, dan kenikmatan. Kebutuhan ini meliputi kesenangan dalam ya bermain, humor, relaksasi, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, dalam konteks sekolah dapat dicontohkan seperti adanya ekstrakurikuler yang menyenangkan seperti klub olahraga, musik, seni. Nah, itu. Atau menyelenggarakan acara-acara yang menghibur seperti festival budaya dan pertunjukan seni. Nah, barangkali hal ini sudah kita lakukan ya, seperti ekstrakurikuler ya, seperti apa klub seni ya, apa seni ada yang gitu, mungkin Pak dari IT dan Pak Ika Catur. Nah, kita kedepannya kita perlu tingkatkan lagi, perlu maksimalkan lagi, dan setiap akhir tahun ya kita adakan festival budaya atau pertunjukan seni. Nah, sehingga siswa atau murid itu bisa lebih termotivasi ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif tentunya ya. Selanjutnya yang nomor 7 itu adalah mengenai 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Nah, apa itu yang dimaksud 5 posisi kontrol itu? Yang pertama ada namanya penghukum. Ya, yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ada 5 ya. Ya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ya, penghukum. Ya. Jadi seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Ya. Nah, guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Nah, itu biasanya kalimat yang dilontarkan oleh seorang ya, guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Itu agak keras ya, agak mengucap keras. Ya, itu. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal seperti ini: ibu atau bapak sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Ya. Nah, pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga ya, tidak berharga, dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Jadi mereka merasa kecewa, ya, merasa malu gitu ya. Karena posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini justru akan membuat siswa atau murid kecewa atau merasa tidak berharga. Selanjutnya yang nomor 3 adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa juga positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah,
Guru akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi bapaknya. Ayo ingat, ya, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Nah, itu biasanya kalimatnya ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, itu negatifnya. Nah, biasanya pada posisi teman, ya, guru akan bersuara ramah, ya, akrab, dan sering bercanda dengan siswanya, dengan muridnya. Dan bahasa tubuhnya dia merapat, mendekat dengan murid ke siswanya. Dan mata atau senyumnya itu nakal, ya, sering bercanda dengan muridnya. Contohnya di sini ada, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi ke bapak bukan? Kenapa kamu terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Dulu sana ya. Nanti Pak Guru bantu. Nah, kamu ini ya, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Hasilnya apa? Murid akan merasa senang, ya, dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positifnya itu. Nah, sedangkan yang sisi negatifnya, nah, siswa atau murid akan menjadi tergantung atau tergantungan pada guru itu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari pos temannya adalah apa? Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, itu negatifnya. Baik, selanjutnya posisi kontrol pemantau, ya. Memantau berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah seperti berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu pertanyaannya ya. Itu kalimatnya. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker atau slip, daftar cek, ya, dan sebagainya. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dalam situasi atau posisi kontrol sebagai pemantau, ini biasanya gurunya itu bersuara dengan nada datar, bahasa tubuh yang formal, ya, biasa-biasa. Contohnya di sini ada guru yang berbicara, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, Adi menjawab, tahu Pak. Kemudian guru lagi bertanya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Dan guru lagi berkata, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, sekarang bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu?
Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri saja. Ya. Nah, yang terakhir, posisi kontrol manajer. Ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer tidak memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan, ya, murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, ya, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu kalimatnya. Tugas seorang manajer, ya, bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya, tapi di sini kita adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, ya. Kemudian, ya, manajer adalah apa namanya, posisi kontrol manajer. Ya, di sini seorang guru akan berkata dengan nada suara yang tulus, ya, tulus, ya. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Contohnya di sini ada. Contoh guru berkata, "Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Adi menjawab, "Tahu Pak, jam 7 Pak." Kemudian guru lagi bertanya, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Kemudian Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Kemudian guru lagi berkata, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Adi menjawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Guru menjawab lagi, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Nah, sekarang bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru, ya, sebaiknya adalah tulus, ya, tulus dari hati, ya, tidak perlu marah-marah.
tidak perlu meninggikan suara keras ya, apalagi sampai menunjuk jari ke murid. Nah, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal itu ya, tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di sini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, ya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan murid. Nah, kalau boleh bilang, pada posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang paling baik, yang terbaik dari kelima itu. Ya, posisi manajer adalah posisi yang paling baik dibandingkan dengan posisi kontrol yang lainnya. Jadi hal ini perlu kita usahakan ya ke depannya agar bisa lebih maksimal ya. Baik, selanjutnya, nah yang terakhir yang ke-8 adalah segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Sesuai dengan namanya segitiga, nah itu ada dalam bentuk segitiga, ada 3 garis ya, yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu arti dari segitiga restitusi. Nah, ini gambarnya segitiga restitusi dalam bentuk segitiga ya. Nah, ada 3 garis yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama disebut dengan ya paling bawah ya, paling bawah namanya menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Nah, kalimat yang perlu diucapkan di sana adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Atau bisa juga, saya tidak tertarik ya untuk mencari siapa yang salah. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, ya garis yang di sebelah kiri ya, disebut dengan validasi tindakan yang salah. Itu. Nah, kalimat yang perlu diucapkan itu adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tindakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, garis yang sebelah kanan itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalimatnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depan. Nah itu, nanti sana akan kita penerapan segitiga restitusi ini adalah dengan cara seperti itu, kalimat yang diucapkan pada murid. Itu lalu berapa ya. Selanjutnya, nah di sini saya jelaskan lagi. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu tujuannya. Nah, di sini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang
sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, ya. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak atau murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu perlu kalimat yang dilontarkan atau diucapkan pada saat penerapan segitiga restitusi, ya. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setiap tindakan, ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, menurut teori kontrol, ya, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu, ya. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat yang perlu dilontarkan atau diucapkan seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga, ya, pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak-anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol mengatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Ya, yang ketiga, yang terakhir barangkali ini, ya, adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dan langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, nah, yang termasuk menanyakan keyakinan seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Lanjut, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu kalimatnya.
Di sini penting untuk menanyakan ke anak, ya, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Gitu. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, di sini tugas seorang guru bisa meyakinkan, ya, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu apa? Melanggar, ya, daripada keyakinan yang sudah dibuat, dan bisa memperbaiki kesalahannya ke depan. Nah, sebelum tutup mungkin saya bisa contohkan yang sudah saya buat, contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Tadi Bapak lihat kamu itu letaknya 8, ya, yang seharusnya kan dengan keyakinan semua punya veritas, kadang itu harusnya paling lama ya 7 pas ini, namun yang 12 ya kan. Semua orang, semua manusia, masuk bakat dan teman-teman berbuat kasih pernah berbuat salah. Lalu dasarnya kalau lakukan dia ada alasannya. Terus apa alasannya? Penilaian salah. Terus apa dia? Mengakui ya, apa? Tadi juga mengatakan ya, dan ujungnya kamu tidak sampai tidak sekolah. Ya, kalau berkelakar, kamu tidak bisa sekolah. Ya, jadi ambil bulan. Ya, kamu pasti ingat kan? Dengan keyakinan kelas yang berbuat. Baik, cukup ya. Baik, itu tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan berikan kesimpulan. Ya, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya paparkan tadi mengenai budaya positif. Ya, saya bisa simpulkan, ya, dalam penerapan program disiplin positif, ya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu
merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, yang saya banggakan, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan dari kegiatan diseminasi ini atau penyebar luasan pemahaman tentang budaya positif ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu sekalian, dan kedepannya mari kita bersama-sama untuk memaksimalkan lagi ya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas masing-masing, yang tentunya bisa menerapkan pendidikan yang selalu berpihak pada murid atau pendidikan atau pengajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Dan apa yang kita lakukan ke depan semoga bisa memberikan ya kebahagiaan bagi siswa-siswa kita yang paling tinggi tentunya, yang tertinggi. Dan di saat saya memaparkan materi tadi, barangkali pasti ada kekurangan ya, kurang lebih ya yang saya sampaikan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Swastiastu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Anak-anak, sekarang Bapak akan ya mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas? Atau mungkin peraturan kelas atau peraturan sekolah atau tata tertib sekolah, pernah mendengar peraturan kelas? Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk membuat peraturan kelas dalam bentuk keyakinan. Ya, kenapa keyakinan? Jadi agar ya apa yang kita lakukan ya, jadi kita yakini itu ya, kita yakini dan kita lakukan ya, artinya agar kedepannya kamu bisa lebih baik, lebih maksimal. Nah, contoh keyakinan kelas, nah ini apa? Menjaga kebersihan, itu kan, menjaga keamanan ya, kemudian saling menghormati. Nah, kalau nanti kalian membuat keyakinan kelas, ya tidak boleh ada kata negatif. Seperti apa? Tidak mencaci teman, seperti itu. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu namanya kalimat negatif. Ya, jangan menulis atau membuat seperti itu. Ya, kalian buat yang positif. Siapa? Menjaga keamanan, saling menghormati, ya, menjaga keamanan, kebersihan, apalagi jujur, disiplin, dengan patuhi aturan, begitu. Ya, jadi kalian nanti masing-masing suruh untuk membuat satu kalimat atau satu kata tentang keyakinan kelas. Silakan tulis sedih ya. Tadi kertas yang Bapak bagikan.
Mana paham? Paham? Baik anak-anak, nah tadi sudah kita membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi kalian sudah menempel ya keyakinan kelas yang kalian buat ya satu kalimat ya. Nah kalian tempel sana. Nah sekarang Bapak akan ambil beberapa kalimat yang sudah kalian tempel di sana untuk kita jadikan keyakinan kelas ke depannya. Ya. Nah, yang pertama kita ambil menjaga kebersihan. Ya. Kemudian yang kedua menjaga keamanan. Yang ketiga selalu jujur. Ya. Kemudian disiplin dan saling menghormati. Nah, cukup ambil 5 saja. Ya, tadi sudah ada yang sama, cukup ambil 5 saja. Ya, agar kalian bisa mengingatnya. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak. Ya, sampai 10 atau sampai banyak sekali tidak perlu. Cukup paling sedikit 5 ya, paling banyak mungkin 8. Nah sekarang kita ambil 5 saja ya. Bagaimana? Sepakat? Yakin? Yakin kalian bisa melakukannya? Ya, baik, terima kasih kepada anak-anak dan tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Suruh kalian angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan. Artinya bahwasanya kamu itu sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi sama-sama. Ya, tanda kesepakatan dan kalian bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama. Ya, terima kasih. Ya.
kasih tahu. Nah, tadi sudah kita mengadakan pembuatan kegiatan kelas, ya. Kemudian sudah kita sepakat dan kalian sudah tanda tangan di sana. Nah, itu menandakan bahwa apa yang kita buat tadi atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat itu, mari sama-sama kita yakini, ya, dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu semoga nanti kita ke depan bisa lebih baik dan bisa lebih maksimal untuk menerapkan yang namanya budaya positif, ya. Contohnya seperti apa? Menjaga kebersihan, menjaga keamanan, selalu jujur, ya, saling menghormati.